Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhirnya, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, ataupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Semoga sahabat Pusaka Jawa dijauhkan dari segala macam berbagai macam makar, baik makar dari pasangan, rekan kerja, keluarga, ataupun makar-makar yang lain. Karena yang namanya makar itu adalah perbuatan yang sistematis, perbuatan pengkhianatan yang intinya adalah menghancurkan, menyakiti orang lain, baik secara personal maupun secara umum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan satu ladang ibadah buat Al-Fakir. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah tentang keilmuan leluhur Nusantara, ya. Siapa yang tidak tahu sejarah bangsanya, maka dia akan buta akan jati dirinya. Seperti itu, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu pilah pusaka Jimatan, ya pusaka Jimatan. Karena Jimatan itu lebih orang Jawa Tengah ke sana itu lebih dikenal dengan nama Piandel, sahabat Pusaka Jawa, ya. Jadi Piandel mempunyai berasal dari kata sifat kandel. Jadi sifat kandel artinya, kandel itu bisa dikatakan sebagai berani, kendel gitu, ya. Jadi mempunyai satu nilai lebih, mempunyai kepercayaan diri yang lebih dari, karena pusaka itu mempunyai aura energi positif yang membawa dampak kepada si pemilik. Baik itu pusaka itu bersifat untuk pengasihan. Kalau lebih kepada pengasihan, berarti itu lebih arahnya agar aura si pemegang pusaka tersebut, aura pengasihannya muncul. Untuk yang perlindungan atau protek, maka dia mempunyai satu nilai protek tersendiri. Mungkin orang bisa melihat dia kayak medeni, mempunyai kewibawaan di sekeliling. Jadi orang yang mau bermacam-macam atau berbuat usil dengan dia segan. Atau yang bersifat kerezekian, dimana doa-doa yang disematkan pada pilah pusaka tersebut, ya kan, itu lebih ke arah kerezekian. Jadi menarik energi positif rezeki kepada si pemilik pusaka tersebut, ya. Karena kalau bicara tentang energi berarti kan larinya bukan materi, artinya bentuknya doa-doa, dan energi itu bisa dirasakan oleh orang yang memiliki pusaka tersebut. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu pilah pusaka yang menurut saya sangat penting dimiliki oleh banyak orang. Karena makna filosofi dari dapur pusaka ini sangat dalam, yaitu untuk
apa ya, agar segala hajatnya ya itu terkabul, baik urusan kerohanian maupun urusan keduniawian. Karena kalau bicara tentang urusan kerohanian dan keduniawian itu kan kita punya hidup, kalau bekal hidup untuk di akhirat, ya kan, tentunya kan kita tinggal di dunia. Jadi selain tinggal di dunia, nanti kita bagi umat yang beragama meyakini ada kehidupan yang lain setelah adanya kematian. Nah, di sini makna filosofi dari dapur pusaka ini adalah tercapainya cita-cita harapan di dunia maupun di akhirat. Tentunya pastinya harapan sahabat pusaka Jawa yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat, kan seperti itu. Nah, pusaka ini makna filosofi mencakup seperti itu. Pusaka apa itu? Dan cukup antik pusakanya. Kenapa cukup antik? Ya karena pusaka ini saya dapat dari desa. Ya, namanya pusaka desa dipegang oleh orang-orang tua desa, pastinya sudah berganti waraka, berganti busana. Nah, busananya pun sangat sederhana, bikinan dia sendiri. Ya, yang penting adalah ketika dia merawat bilahnya dengan baik. Ibarat manusia. Memang penting, busana itu penting. Tapi yang ada yang lebih penting adalah hati. Pusaka pun seperti itu. Ketika mempunyai warongko, sandangan yang bagus, itu bagus. Tapi kalau umpamanya dalamnya kurang bagus, kenapa? Milih mana? Milih pusakanya bagus, warongkonya kurang bagus, atau milih warongkonya bagus warongkonya bagus, pusakanya nggak bagus, jelek, krewek gitu kan. Nah, kalau Mas O disuruh milih, saya milih dua-duanya. Pusakanya bagus, warongkonya bagus. Tapi kalau umumnya disuruh milih yang tadi, saya masih mending milih warongkonya rusak tapi pusakanya bagus. Warongko tinggal kita ganti. Ya, sahabat pusaka Jawa, kita ambil bila pusakanya. Nah, ini warongkonya warongko desa, mungkin jenisnya Wulan Tumanggal. Ya, walau ini masih ori dari desa, warongkonya seperti ini. Ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil bila pusakanya. Pusakanya lumayan, sahabat pusaka Jawa. Kita ukur panjang bilanya, cukup sepuh. Pusakanya ini berapa ukurannya ini? 22 cm. Ya. Jenisnya pattern. Ya. Pusakanya 22 cm, kemudian panjang gonjonya ini hampir 5 cm, sahabat pusaka Jawa, panjang gonjonya. Oh, 5 cm ya. Iya. Oke. Sekarang kita lihat sahabat pusaka Jawa. Ini besinya pun bagus. Anda bisa lihat besinya bagus, padat ini. Kita lihat sahabat pusaka Jawa. Looknya ada berapa? 1, 2, 3. Looknya ada 3. Ya, kemudian memakai kembang kacang. Ini kembang kacang itu. Ya. Gonjonya iras. Ini adalah dapur mayat, cangkung mayat. Atau ada yang bilang dapur mayat. Ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Jadi kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah pucukan bilah Newgen, sahabat pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari bilahnya, pucukan bilah, looknya ini look kembar, ya, artinya tidak begitu rengkol. Untuk kembang kacangnya ini adalah kembang kacang Ukubimo, ya. Kembang kacang banyak, ada kembang kacang Ukubimo, kembang kacang gelung wayang, kembang kacang pogok, kembang kacang bungkem, mempunyai makna filosofi tersendiri, ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau lihat gonjonya, ini adalah gonjo
sebit rontal. Nah, gonjonya ini cukup istimewa karena gonjonya ini menyatu dengan bilah. Ya, gonjonya menyatu dengan bilah. Kalau gonjo menyatu dengan bilah berarti adalah gonjo iras. Kelebihan dari gonjo iras adalah gonjo yang tidak cepat rusak. Ini gonjonya menyatu. Cuman untuk yang membedakan adalah di garis saja ini. Diberikan penanda ini gonjo, ini bagian bilah. Ya. Nah, gonjo-gonjo seperti ini tidak mudah lepas walaupun umurnya sudah korosi ratusan tahun. Atau kadang kan kalau pusaka-pusaka yang lama kalau gonjonya pasangan kan kadang lepas ya. Nah, ini tidak. Kemudian biasanya untuk keris-keris yang tangguh sepuh itu gonjonya adalah gonjo iras biasanya. Nah, oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada dengan ricikan seperti ini. Dapurnya adalah dapur mayat. Dapur mayat artinya manusia itu semua pada dasarnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi mengingatkan kita akan adanya kehidupan setelah kita tinggal di dunia, ada kehidupan yang lain di akhirat. Agar tindak tanduk kita tidak sembarangan. Ya. Karena begini, enak tidaknya kehidupan kita nanti di akhirat ditentukan kita sekarang. Jadi kalau Anda ingin kehidupan nanti di kedepannya itu bahagia, maka banyak-banyaklah Anda membahagiakan orang di dunia ini. Dalam hal yang positif membahagiakannya, bukan dalam hal yang negatif, yang sesuai dengan norma agama dan norma negara atau pemerintahan. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari Luk-3. Makna filosofi dari Luk-3 adalah sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsanya agar segala hajat kita baik urusan keduniawian maupun urusan kerohanian tercapai, dan apabila ada aral atau halangan yang melintang di depan mudah dilalui, dan tidak mungkin hidup di dunia ini tidak ada halangan ataupun rintangan. Nah, maka dari itu leluhur kita itu memberikan pusaka kepada anak cucunya, tinggalan pusaka berupa secara materi bentuknya pusaka, tapi secara imateri, non materi ini bentuknya doa. Jadi pusaka ini tersemat doa-doa yang tersembunyi, yang terselubung, yang bisa dirasakan oleh si pemiliknya. Jadi jadi ketika kita mempunyai pusaka berarti kita menyimpan doa dan harapan dari sang leluhur. Ya. Nah, tadi Luk-3 itu doa dan harapannya adalah agar urusan hajatnya, baik urusan keduniawian. Urusan keduniawian itu apa? Urusan keduniawiannya kita pengen bahagia, pengen punya banyak harta, pengen punya istri cantik, pengen punya anak yang soleh dan soleha, ataupun pengen naik haji, ataupun yang lain-lainnya, pengen rumah yang gede, kolam renangnya, mobil mewah dan lain sebagainya. Ya, kesehatan. Itu urusan keduniawian. Urusan akhirat kerohanian apa? Ketika kita hidup di dunia kita bisa seimbang. Ketika kita waktunya menjalankan membahagiakan keluarga, kita bahagiakan keluarga. Ketika kita harus dituntut untuk kewajiban kita sebagai hamba, kita melaksanakannya dengan baik. Itu. Karena jarang orang yang bisa hidup seperti itu. Kadang yang dikejar dunia saja, akhiratnya pun tertinggal. Mudah-mudahan ya saidun fi dunya wa saidun fil akhirah, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Ya, wasilah dengan tabarukan doa-doa dari sang leluhur kita dan sang empu. Ya. Kenapa dari leluhur kita? Karena empu membuat keris biasanya pesanan dari orang. Barangkali orang itu leluhur kita, terahnya kita ke atas, ataupun kalau tidak terah kita ya memang orang Nusantara, ya kita leluhur kita dari Nusantara, kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau Luk-3 ini ya dulu
ya itu banyak diberikan orang tua kepada anak-anaknya agar segala hajatnya tercapai. Ketika anaknya akan merantau, baik merantau mencari pekerjaan ataupun menuntut ilmu. Yang sedang menuntut ilmu dia akan dengan mencapai pencapaian yang bagus, mungkin lulusnya cum laude. Yang sedang merantau mendapatkan pekerjaan yang bagus, pulang membawa rezeki yang banyak dan berkah. Jadi menurut saya, makanya saya bilang look 3 ini sangat penting dimiliki selain komponen yang 4. Kan ada orang yang bilang hendaknya ketika Anda ingin mengkoleksi banyak pusaka, 4 pilar yaitu brojol, jalak, sangu tumpeng, tilam sari, tilam ubi. Tambahan lagi menurut saya jangkung, look 3. Karena makna filosofinya adalah agar tercapai segala hajatnya. Ya, jadi segala tercapai hajatnya. Itu sangat penting. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita babar tentang pamornya apa Mas O. Ini kalau kita lihat dari pamornya, sahabat Pusaka Jawa, ini nggak ada pamornya atau namanya ini kelengan. Ya. Nah, kelengan itu apa? Kelengan itu tanpa pamor. Tua atau angsa dari kelengan adalah biasanya lebih harus dicek. Tapi kalau pengen detailnya, karena kelengan ini hitam ini mengandung misteri, ya kan? Dan besi-besi kelengan dulu itu diimpor dari India biasanya dulu, leluhur Nusantara, besi-besi India. Nah, kemudian sahabat Pusaka Jawa, kelengan itu mempunyai makna filosofi adalah agar kita menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana didapat itu dari pengalaman yang sudah didapat, kemudian dia berubah untuk menjadi lebih baik, mengambil dari pengalaman yang pernah dialaminya. Banyak orang mengalami berbagai macam permasalahan, tapi kemudiannya tidak menjadi bijaksana. Dan bijaksana itu pilihan. Tapi ketika kita didoakan oleh orang tua kita untuk menjadi bijaksana, pastinya kita akan menjadi senang. Ketika kita menjadi bijaksana, kita mesti dimanapun tempat kita akan didatangi orang untuk ditanyai pendapatnya, untuk ditanyai tentang segala permasalahan yang mereka miliki. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi bicara tentang kelengan adalah misteri. Ya. Jadi kelengan itu susah ditebak, karena kalau besi-besi berpamor sudah ketahuan. Besi berpamor, pamornya wasfuta jelas untuk kerezekian. Berdaringan kebak sama akan didekati oleh rezeki. Beraksi neret untuk kewibawaan jelas. Nah, kalau kelengan ini harus ditayu. Sahabat Pusaka, apakah jadi kelengan tidak cuman satu biasanya isi. Bisa saja satu fokus titik, yaitu untuk pengasihan, untuk kerezekian, untuk perlindungan kah? Oke. Sekarang yang Mas O pegang ini ikutnya untuk apa? Tadi sebelum saya bikin YouTube ini, saya cek energinya. Ini energinya lebih ke arah multi. Sahabat Pusaka Jawa, multi. Jadi tapi bentar ya, kita rasakan dulu. Ya, jadi memang ini energinya cukup. Kalau bisa agresif, bisa tidak. Maksudnya bisa agresif, bisa tidak, bagaimana? Ketika kita diberikan tekanan lebih oleh orang, dia akan lebih kencang. Paham? Tadi waktu sebelum saya bikin video, saya cek energinya dulu. Tak tekan pertama pelan, rasanya pelan dia tak naikkan level saya, tekanan saya ke pusaka ini, dia semakin kencang. Tak tekan lagi, jedag ya. Wow. Ibarat kata saya itu mukul ban truk. Kalau kita mukulnya pelan, ya
dul gitu, membalik ke secuil. Tapi ketika kita mukulnya kencang, del, baliknya ke kita lebih kencang lagi. Jadi ini nilai perlindungan. Ya, nilainya perlindungannya kuat. Dan juga di sini ada nilai kewibawaan. Kerisnya sederhana, tapi menurut saya wingit. Sahabat pusaka Jawa, wingit apa angker. Ya, kerisnya sederhana tapi ini wingit. Jadi ini perlindungannya kuat. Ya. Kemudian untuk pengasihan ada. Ya, untuk pengasihan ada. Untuk pengasihannya ada. Tentunya kalau kita hubungannya dengan pengasihan pasti juga hubungannya dengan kerezekian. Ya. Jadi ini tidak melulu untuk perlindungan saja. Tapi ini juga ada nilai pengasihan dan kerezekiannya. Nah, ini antiknya di keris ini itu tadi ya kelihatannya kalem. Ini tak cekel tangan kiwa saya kerasa pegel. Tak kayak gini dulu. Coba tak cek lagi ya. Ya. Ya, jadi ini menurut saya cocok untuk dipakai siapa saja. Artinya tidak pemilih. Ya. Kenapa tidak pemilih? Ya ini kadang kan ada yang ya ini cocoknya lebih ke si A atau si B, dalam arti dalam pekerjaan tidak. Ini karena ini lebih cocok untuk lebih kuat di perlindungan. Ini lebih kuat di perlindungan. Karena energi itu kan kadang dominannya kemana? Itu umumnya kayak saya ya, kayak saya. Saya punya banyak hobi, ya kan? Tapi hobi yang lebih dominan kemana? Oke, saya bisa bulu tangkis, berenang, tapi ternyata hobinya yang lebih banyak dia lakukan adalah nge-gym, ya berarti dia sering nge-gym. Atau hobinya ternyata yang lebih dominan main keris, ya berarti main keris, gitu ya. Nah ini lebih dominan untuk perlindungan dan untuk pengasihannya pun ada ini fleksibel kok, fleksibel. Ini mendadak ada bau yang mendadak, ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat besinya. Besinya ini adalah hitam, benar-benar hitam, ya. Dan ini kalau di kayak gini hitamnya hitam kebiruan. Ini besinya besi Karangkijang. Besi Karangkijang adalah panditonya besi. Besi Karangkijang tuanya ampuh dan dingin, ya. Ampuh lah ya. Artinya ampuh bagaimana? Dia menyesuaikan dengan doa-doa dari Sang Empu agar lebih sebagai poster, agar lebih ampuh dari doa dari Sang Empu yang untuk perlindungannya lebih jos, untuk pengasihannya lebih jos, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pasikutannya, sahabat pusaka Jawa, kita lihat nih pasikutannya, ya. Ini besinya, sahabat pusaka Jawa. Besinya ini berkesan basah. Jadi ini memang besinya, coba ini nggak saya minyaki sahabat pusaka, tapi kesannya basah kan? Ya. Kemudian looknya pun kembak. Terus untuk di bagian sini, di bagian gandik, ya sahabat pusaka Jawa, agak miring, ya. Ini estimasinya adalah karatnya karat Madiun, sahabat pusaka Jawa. Kita ketahui Madiun itu kota yang cukup kuat dengan spiritualnya, sangat kuat dengan spiritualnya, ya. Madiun itu susah dikalahkan. Madiun terkenal tempatnya orang-orang sakti. Pusaka Madiun terkenal pusaka-pusaka ampuh. Di Madiun ada empu kodok atau empu Ki Galeng, pindahan dari Pajang.
Ya, seperti itu. Jadi Madiun pun banyak menceritakan sejarah yang panjang untuk Nusantara ini. Nah, kalau kita rangkum sahabat Pusaka Jawa, makna filosofi dari dapur keris ini, yaitu keris Luk 3 dapur mayat, adalah agar kita menjadi orang yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala hajatnya itu dikabulkan. Ya, segala hajatnya dikabulkan, baik urusan duniawi maupun urusan akhirat. Ya, dia menjadi orang yang bijaksana karena di sini ada lambang dari gelang. Dia menjadi orang yang misterius, tidak bisa ditebak. Ya, tapi dia punya power yang tersembunyi. Nah, gue ini kayak orang yang menakutkan adalah orang yang tidak bisa ditebak, misterius. Kelihatannya dia tidak punya apa-apa, nggak taunya dia punya power yang besar. Orang setelah jajal, setelah mencoba baru kaget, asem, jebule wonge ampuh ya, sakti ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kira itu saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan pemahaman ya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.